Jangan lupa keamanan diri pasien dan juga lingkungan ya. Keamanan itu yang kita pakai handphone. Kemudian untuk lingkungannya, ya karena ini di rumah sakit, berarti pastikan kalau misalkan pasiennya terpasang alat-alat yang mungkin akan mengganggu proses, dia bisa dirapikan dulu ya posisinya. Barangkali ada infusnya mungkin aut-autan dan lain sebagainya. Pokoknya itu kita amankan. Kemudian juga pasiennya. Nah pasiennya sudah oke, sudah siap-siap belum, karena pasiennya pakai bantal, nanti akan kita lepas bantalnya. Itu untuk aspek keamanan pasien. Ya, sama satu lagi ya, jangan lupa. Kalau misalnya nanti Anda ketika RJB misalnya, Anda kan naik ke tempat tidur, ya pastikan tempat tidur itu harus terkunci. Ya, jangan sampai belum terkunci kemudian Anda naik, Anda ini ya itu untuk salah satu memastikan keamanan ya. Oke, selanjutnya tadi kemudian kita melakukan cek respon ya. Kita cek respon mulai dari yang paling lembut ya sampai yang cek nyeri ya. Pak, bisa mendengar suara saya Pak? Pasien tidak merespon, kita bisa kasih hamil di area clavicula atau di area cerebrum. Pasien masih tidak merespon, kemudian kita kaji nadinya. Pasien tidak teraba nadi. Oke, nadinya nadi apa yang dicek? Lokasinya di mana? Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Itu kalau pada orang dewasa. Nanti pada bayi beda lagi. Ya. Setelah sudah kita cek nadi, ternyata nadi tidak teraba. Apa yang dilakukan? Panggil ambulan kalau di BLS ya. Kalau di rumah sakit kita panggil tim kodlu. Ya, kodlu ada pasien tidak sadarkan diri, jantung di ruang X. Ya. Jadi bisa teriak ya, misalnya code blue, atau nanti di ruangan situ ada tombol code blue, kita pencet. Oke, setelah sudah kita panggil bantuan, langkah selanjutnya posisi pasiennya ya. Ya, jangan lupa jadi posisi pasien harus telentang ya, lurus tanpa ada bantal. Kalau pasiennya tadi diposisikan semipolar tempat tidurnya, maka itu harus Anda turunkan ya. Oke. Setelah ini sudah kita pastikan ya telentang, kemudian menambahi kalau ada CPR board, Anda ya, pakaikan CPR board di bawah papan keras pasien, ya, papan keras di bawah punggung dari pasiennya. Jadi kalau ketika dini dia tidak mantul atau mental ini. Ya. Oke, kita nggak ada CPR board. Kemudian kita bisa langsung lakukan kompresi. Tadi nadinya ada, udah panggil word dulu terus. langsung request. Jadi nanti harus diperhatikan interupsi ya. Jadi nggak boleh terlalu lama mikir, aduh ini apa ya? Karena waktu Anda harus dalam waktu 10 detik Anda harus segera mulai ya. Oke, jadi kalau sudah dipersiapkan tadi ya, nggak ada respon, nadi nggak ada, posisi pasien sudah kita telentangkan, sudah dipasang papan ya. Kemudian segera letakkan tangan Anda di mana tadi lokasinya? Ya. Oke, jadi sepertiga sternum lah. Ini yang harus diperhatikan. Ya, atau Anda bagi dua, nanti di setengah bawah ya, itu nanti lokasi dari punggung dari tangan.
Ya, jadi bukan ini ya, tapi ininya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah ya posisi Anda. Ya, jadi ketika posisi seperti ini, ya kaki agak sedikit dibuka, ya jadi harus sejajar dengan bahu dari pasiennya, tangan, ya tadi kan posisinya bisa, ini kenyamanan masing-masing ya, bisa ada yang di seperti ini, ya ada yang di ini, ya cuma kalau gini nanti bisa leset, ya jadi bisa dikunci. Oke, kemudian ini posisi harus tegak lurus 90 derajat. Jadi tidak boleh terlalu maju atau terlalu mundur. Itu yang harus diperhatikan ya, tegak lurus 90 derajat. Oke, kemudian tadi lokasinya sudah, ya, posisi tangan sudah, posisi kaki penolong sudah. Kemudian berapa kali kita memberikan kompresi dada? Berapa kalinya? 30. Kecepatannya? Ya, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit ya di pada orang dewasa. Kemudian karena ini satu penolong, berarti berapa perbandingan antara kompresi dada dengan nafas? 3/2. Ya, jadi mau Anda satu penolong maupun dua penolong, perbandingannya adalah 30 kompresi dada, 2 ventilasi. Ventilasinya Anda mau pakai mouth to mouth atau mau pakai BVM? Nah, jadi karena ini lokasinya di hospital, maka Anda harus menggunakan BVM, Pak Marsa. Nah, ini sekarang bagaimana memposisikan BVM? Ini yang harus diperhatikan. Mana lokasi untuk di dagu, ya, mana yang di hidung, itu harus diperhatikan. Dan jangan lupa dikoneksikan dengan oksigen. Nah, ininya juga perlu diperhatikan. Kadang kalau ujian tidak ditaruhnya di sini, tapi ditaruhnya di sini atau yang di sini. Jadi harus tahu bagaimana menghubungkan selang oksigen dengan BVM-nya. Oke, misalnya tadi penolong kedua kan Buza sebagai penolong 1, Bu Marsha sebagai penolong 2. Tadi ketika pertama kali kan hanya Buza. Ketika memulai kompresi dada, Buza tidak perlu menunggu Bu Marsha datang, tapi segera melakukan kompresi. Selama mungkin sambil menunggu penolong kedua datang, ya. Oke. Oke, misalnya ketika sudah mau 30, ya, yang kompresi harus ngomong supaya nanti yang bagian pernafasan ready untuk memberikan bantuan nafas. Oke, tadi 2 kali. Oke, nanti satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah recoil dada. Jadi recoil dada itu ketika Anda tekan, ya, sebelum nanti tekanan kedua dan seterusnya harus dipastikan kompas dadanya dia kembali ke posisi semula.
Jadi ada rasanya di dalam kalau blend. Kalau nggak blend tuh gini. Jadi belum. Nah, kalau ada coba coba. Kalau terlalu kenceng, terlalu cepat gitu ya, biasanya belum recoil sudah ada tekan lagi. Jadi belum kembali ke posisi semula sudah ditekan karena terlalu cepat. Oke, tadi berapa kali? Satu penolong berapa siklus? 35. Ya, jadi 5 siklus atau setara 2 menit. Ya, setelah sudah 5 siklus 2 menit, apa yang dilakukan? Cek ya, jadi cek nadi karotisnya kembali atau tidak. Oke, satu hal lagi yang perlu diperhatikan cara menggunakan BPM. Ya, jadi kan ini yang mana yang buat di dahi dagu ya, jadi yang lebar, yang kecil ini nanti di bagian itu. Ya, oke, coba masa lagi. Terus posisi tangan, posisi tangan, ya, bentuknya C ya. Jadi ini ditekan kemudian ini. Jadi harus dipastikan jangan sampai di sini ada celah ya, sehingga nanti udaranya bocor tidak masuk secara maksimal ya. Jadi ini dilakukan tadi ya dalam satu pertama 5 siklus tiap 2 menit dicek. Kalau sudah 5 siklus atau 2 menit kita lakukan tidak ada nadi XGP lagi. Anda bisa bertukar atau mungkin belum sampai 5 siklus yang sudah kelelahan ya 30 kali 2 misalnya selama 3 kali atau 2 kali sudah kelelahan langsung change ya, berubah. Nah, berubah posisi tidak harus Anda posisinya ke sini. Dari sini tadi misalnya yang nafas di sini ke sini ke sana, tapi dia bisa langsung posisi ke sini. Jadi lebih cepat ya, karena waktu Anda tadi tidak boleh lebih dari 10 detik ya proses pergantiannya, instruksinya. Switch. Teraba, jadi tapi nafas belum ada. Nanti teraba salah rumah, nafas belum ada. Gimana tadi? Hitungan ke-6 dikasih Setiap 6 detik. Setiap 6 detik. Hitungan ke-6 itu nggak hati-hati, hitungan ke-6 itu hitungan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap 6 detik hitungannya adalah 1 detik 1 hitungan. Kamu oke kok. Selama berapa menit? sama 2 menit. 2 menit. Kalau udah 2 menit kita ngapain? Cek ulang Lagi nadinya, kemudian nafasnya. Oh ya, tadi kapan CPR dihentikan? ketika penolong kelelahan Kalau di rumah sakit penolongnya nggak boleh kelelahan karena ada banyak maksudnya ya perawatnya di saksi. Oke, tanda-tanda meninggal. Apa aja tanda-tandanya? Hasilnya mediasi sempurna. Ya, oke. Kemudian kaku. Ya, ada kaku ya. Atau saat sudah RO. Kalau di rumah sakit di posisi mantap apa enggak? Nyampe LS kemarin kan ada close position ya.
ya. Oh iya. Kalau di rumah sakit ini juga enggak ya. Pasti kita berikan oksigenasi yang adekuat, kemudian kita cari penyebab sakit